Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, ini gue mau bikin video singkat aja ini. Jadi ceritanya tadi itu kita goes San Mori ya, biasa dengan teman-teman sepeda yang biasa ikut goes sama kita. Lalu kita lewat daerah Monas ya. Jadi ada dua catatan nih. Pertama, itu ternyata San Mori motor kebut-kebutan, corneringan, membahayakan orang segala macam dengan knalpot brong yang peka di telinga itu. Pasca kejadian dengan ring 1 kemarin ternyata masih banyak tuh. Padahal kawasan Gambir, Monas itu termasuk menurut saya masih dekat dengan ring 1 atau masuk ring 1 ya. Intinya di situ masih ada orang yang kebut-kebutan di wilayah ring 1 nih. Jadi ini perhatian nih bagi aparat kepolisian untuk memperbanyak patroli dan penindakan terutama di minggu-minggu pagi nih. Ini soalnya membahayakan banget. Tadi itu beberapa sepeda udah nyaris ketabrak tuh sama anak-anak bocil-bocil ini yang pakai motor. Sebenarnya itu bukan moge ya. Jadi kalau di berita-berita moge itu salah. Rata-rata itu motor-motor sport 150 cc-an nanggung itu sama dengan motor matic-matic yang udah dimodifikasi, knalpotnya brong, kenceng-kencengan, bahkan beberapa boncengin orang yang nggak pakai helm tuh. Nah, ini membahayakan banget. Pelari, pejalan kaki, pesepeda udah nyaris ditabrak tadi tuh. Jadi tolong Pak Polisi lebih perhatiannya. Tadi teman saya udah sempat WA ke Kapolda ya. Teman saya wartawan, dia punya kontaknya Kapolda dan akan ditindaklanjuti oleh Kapolda. Dan terima kasih tadi waktu kita pulang, ternyata di sekitar Sarinah itu udah ada polisi patroli dan beberapa bocil-bocil yang San Mori barbar ini udah ditangkap nih beberapa nih. Nah, perhatian nih bagi yang suka masih San Mori barbar kebut-kebutan di sekitar Monas ring 1 atau dimanapun membahayakan orang, knalpotnya brong itu kalau kena telinga orang yang nggak naik motor itu sakit banget itu suaranya itu ya. Kalian kalau pakai helm sih nggak ini ya, nggak kerasa karena helm itu kan kedap gitu. Ini untuk perhatian nih. Mungkin ke depan Pak Polisi akan lebih banyak lagi berpatroli. Mungkin aparat lain juga ini udah membahayakan. Jadi kalau kemarin kejadian pas pampres itu sebenarnya bukan karena lewat veterannya. Karena lewat veteran itu boleh. Tadi kita juga lewat situ tuh naik sepeda, sopan, tidak berisik, nggak diapa-apain tuh, boleh. Nah, kemarin itu kenapa nggak boleh? Itu ya dicegat, itu karena kebut-kebutan dan brong gitu loh. Itu sebenarnya dicegat kan mau diarahin. Nah, yang ditendang itu kan karena mencoba kabur gitu. Saya kira kalau mencoba kabur juga akan disikat dan pernyataan resmi Pas Pampres kemarin ditendang itu udah yang paling ringan itu. Atau kalau di vlog saya yang rame itu juga kalau cuman ditendang lu beruntung banget. Nah, soal sepeda yang kedua ini masih terkait dengan bapak-bapak aparat. Jadi setelah rame begal dulu itu begal sama jambret, lalu ditindak oleh polisi, beberapa ditangkap, beberapa ditindak tegas sampai meninggal. Kan begal itu udah hampir gak ada ya, atau beberapa bulan tuh hilang di jalanan. Tadi ternyata begal itu cuma tiarap, tadi itu beraksi lagi. Jadi ceritanya di sekitar Gunung Sahari, saya sama teman-teman lewat. Itu ada motor NMAX, dia tidak pakai plat, lalu orangnya boncengan dan dia memperhatikan setiap sepeda. Dari situ saya tahu ini kayaknya mencurigakan ini begal, ini jambret ya. Lalu saya nyalip dia. Saya bilang ke teman saya yang di depan, Mas Faiz, Mas, ini kayaknya jambret sepeda deh Mas. Diduga jambret yang di belakang kita. Ternyata kita baru ngomong gitu, itu NMAX jalan, lalu dia nyalip kita, dan di depan kita itu ada road bike, depannya lagi itu ada Sally juga, sepasang suami istri kayaknya. Istrinya itu pasang handphone di handlebar. Ini untuk teman-teman sepeda, perhatian jangan mengeluarkan handphone atau memasang handphone di sepeda ketika sedang goes atau sedang di dekat jalan. Nah, awalnya mau ngincer itu kayaknya, cuman istrinya masuk ke pinggir, suaminya yang ke dalam jalan gitu. Jadi kan iringan dua peloton gini. Nah, suaminya itu pakai tas dan kayaknya handphonenya di situ. Nah, dua jambret ini udah mencoba ngerogoh tasnya itu. Untung kita yang di belakang itu ada yang nggak lalu meneriakin. Lalu kaburlah ini jambret, terus kita samperin pasangannya, Mbak, Bapak, kena nggak? Enggak, hati-hati ya, itu saya udah menduga tadi. Nah, jambretnya ini kabur. Sempat kehalang lampu merah, terus dia menerobos, belok kiri ke arah Kartini gitu. Nah, ke depan hati-hati dan Pak Polisi tolong lebih diperhatikan lagi ya. Jadi ternyata jambret ini itu masih ada nih Pak Polisi ya. Ini maaf ada pesawat, ini polusi karena rumah kita dekat Halim ya. Jadi polusi suara kalau ada pesawat mau landing dan mau take off. Nah, lanjut lagi. Jadi tolong Pak Polisi kalau Minggu ya, terutama Minggu itu untuk
diperbanyak patrolinya ya di kawasan-kawasan Jakarta Pusat, utamanya itu yang banyak pesepeda, banyak anak-anak motor Sunmori. Tidak semua anak Sunmori itu negatif, tetapi mayoritas bocil-bocil ini anak-anak masih muda saya lihat tuh. Knalpotnya brong semua, kebut-kebutan, bahkan di daerah-daerah Departemen Agama dekat Monas itu mereka cornering kayak di sirkuit itu loh. Dan itu dia memotong-motong sepeda gitu. Kebayang nggak kalau itu ketabrak sepeda atau pelari kan banyak tuh kalau minggu pagi gitu. Nah ini mohon ditertibkan dengan patroli itu kan pasti kalau ada polisi akan panen itu, akan panen pelanggar yang harus ditindak gitu. Lalu juga sekaligus patroli polisi ini untuk mengamankan begal-begal ini. Sebenarnya kita pengen sih nangkep begal itu, kita ini sendiri, kita ringkus sendiri. Cuman sepeda itu kan nggak bisa kenceng ya, kalah dengan motor gitu. Jadi perhatian bagi para pesepeda, hati-hati dengan Sunmori barbar dan juga begal yang ternyata sekarang dari Tiarap mereka udah mulai beraksi lagi. Ya gitu aja teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini. Tetap hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.